Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah selalu kita ucapkan, selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmatnya, berkat anugerahnya, berkat rezekinya yang terus menerus kepada kita, sehingga kita sepatutnya memang harus bersyukur dengan limpahan rahmatnya yang luar biasa. Selanjutnya, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, di mana berkat ajaran-ajarannya kita diberi petunjuk untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semoga kita mendapat syafaatnya sampai di akhir hari kiamat nanti. Rekan CJ yang saya cintai, kita kembali di bulan ini bisa menikmati bulan puasa, bisa menyambut bulan puasa dengan tenang, sehingga kita harus bisa menyiapkan apa yang harus kita lakukan, amalan-amalan atau ibadah-ibadah ataupun apapun perbuatan baik yang akan kita lakukan pada bulan puasa. Sehingga mari kita niatkan bulan puasa ini betul-betul mengambil hikmah, mengambil pahala dan mengambil rezeki di bulan puasa ini. Kita karyawan CJ, di mana ada yang bekerja mulai pagi sampai sore, ada yang overtime, ada yang pulang sampai malam karena tanggung jawabnya belum selesai. Di sela-sela kita bekerja, kita masih ada waktu untuk sholat, waktu untuk kalau longgar lagi mungkin kita baca Al-Quran ataupun ibadah atau berdoa yang baik. Setelah itu, apakah antara bekerja sama ibadah itu ada hubungannya? Tentu saja sangat berhubungan, karena dalam Islam sendiri sangat menganjurkan untuk orang Islam bekerja, dan sangat menghargai untuk orang Islam itu bekerja. Ternyata Islam sangat menghargai orang-orang yang sangat giat bekerja. Jadi, dan mencintai orang-orang yang giat dalam melaksanakan kewajiban bekerja. Jadi kerja ini hukumnya wajib, dan melaksanakan kewajiban itu adalah ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan Dia menciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat, menjadikan bumi yang luas untuk mencari nafkah. Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan bekerja. Ini dijelaskan dalam surat Al-Quran ayat 11 di surat Naba. Nabi SAW sendiri bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Dijelaskan dalam Bukhari Muslim. Nah, sekarang mari kita perinci lagi bekerja dan beribadah. Memang tidak semua orang bicara bekerja adalah beribadah, sehingga ada beberapa syarat khusus yang bisa kita jelaskan nanti mengapa bekerja itu dikatakan sebagai ibadah. Mungkin kalau kita berbicara ada seorang perampok berangkat, kita tanya, Bang, mau kemana? Mau bekerja. Terus ada yang perempuan-perempuan cantik yang suka melek malam itu, kita tanya, Non, mau kemana? Bekerja. Apakah itu yang dinamakan juga dengan ibadah? Sehingga dalam mengartikan bahwa bekerja itu sama dengan ibadah, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah bekerja itu harus halal dan baik. Jadi dari dua contoh yang di depan itu pasti tidak dikatakan bahwa itu adalah ibadah, karena dia meskipun bekerja tapi tidak halal dan tidak baik. Yang kedua,
bekerja harus dengan profesional dan bertanggung jawab. Pasti kita sebagai karyawan Siji sudah sangat familiar dengan kata-kata itu. Kita harus bekerja dengan profesional, kita harus bekerja dengan bertanggung jawab. Itu dilengkapi dengan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat pekerjaan setiap hari. Jadi tidak asal bekerja, tidak asal hasilnya seperti apa kita tidak tahu, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah bekerja harus ikhlas. Jadi kalau kita berangkat dari kerja, kita harus ada niat bahwa kita betul-betul mau bekerja. Jadi bisa saja orang datang bekerja tapi niatnya tidak akan bekerja. Jadi hanya datang, deadlock, setelah itu pulang. Entah apa yang dilakukan, dia tidak merasa sama sekali bahwa dia datang di tempat kerja adalah untuk bekerja, karena awalnya dia tidak niat, dan itu juga tidak dilandasi dengan ikhlas. Bahkan banyak dari rekan-rekan kita, mungkin kita pun sendiri tidak merasa bahwa kalau suatu saat kita bekerja tidak ikhlas, sehingga apa? Kita mundur, terus kita seakan-akan tidak cocok dengan apa yang kita terima, karena basicnya kita tidak ikhlas. Yang keempat adalah dalam bekerja jangan melalaikan kewajiban-kewajiban agama, sholat, puasa, kegiatan-kegiatan silaturahim, kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus dengan bekerja sehingga kita lupa bahwa kita ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, kadang sholat asar dan sholat maghrib selisih 5 menit saja, tarik asar maghrib, itu juga tidak diperbolehkan atau harus dihindari, bahwa agar bekerja kita betul-betul sebagai ibadah. Nah, dari beberapa yang dijelaskan tadi, kita harusnya bisa untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi dalam bekerja kita akan mendapat pahala yang lain selain rezeki yang kita cari pada waktu bekerja. Nanti kita juga akan dapat pahala yang nantinya pada waktu di akhirat akan kita nikmati bersama. Itu yang bisa saya sharing ke rekan-rekan Siji. Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, bisa untuk lebih mawas diri, untuk lebih bisa bertakwa, artinya akan lebih berusaha melakukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi saya sendiri ataupun rekan-rekan Siji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.